jika saat ini memang saatnya Allah akan tampakkan ja'al haq wa zaqal batil inna batila kana zahuqa. Akan tetapi kita berbicara ini bukan sekedar semata-mata keluar ya, menetapkan goal dengan sebenarnya pernyataan ja'al haq saat datangnya hakikat di dalam diri telah mengenali hakikat. Difahaminya dari sini, jangan berpikir keluar semata-mata nek hak teko berarti batil lenyap, bukan. Wakul untuk membuat suatu pernyataan dengan aksi subhanaka, dengan aksi pergerakan membangun kebersamaan keluargaan, memakmurkan bumi dan seterusnya. Wakul ja'al haq saat al-haq itu datang, saat al-haq telah diterimakan sehingga seseorang itu mengetahui tentang hakikat hidup, untuk apa hidup, tujuan hidup, maka tentang kebatilan dalam diri. Artinya kebatilan ini orang yang bergerak di luar sistem, orang yang bergerak hanya angan-angannya, bergerak hanya karena amanihi, angan-angan diri, dan amani hukum, dan angannya orang-orang, wa amani ahli kitab, dan angan-angannya buku-buku. Maka itu adalah lenyap. Tapi bukan maknanya dibong, bukan. Batil, zaqal batil. Artinya hanya sebagai referensi begitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan batil? Orientasi dunia untuk dunia, nafsu untuk nafsu, itu dikatakan batil. Instrumen berkaitan dengan kebatilan itu adalah material dunia, termasuk jiwa raga, ini ada masa pakainya. Jika orientasinya adalah jiwa raga, ini yang dijadikan orientasi. Tadi ya di depan saya matur, kalau masuk surga nganggo jiwa raga, pada ayatnya seperti ini, maka menjadi aneh kan? Dunia dengan jiwa raga ini sebagai alat kendaraan untuk menyatakan selamat pulang kembali kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tapi pada saat banyaknya tajadud tadi juga saya matur bahwa ikhlas nahum bi kholisun diqaddar, ikhlas itu kan enek ilmune. Jadi bukan berarti tidak ngaku atas perbuatan yang kita lakukan, tapi faktanya memang tidak bisa mengaku setelah punya ilmunya, kan gak iso ngaku. Wong yang bisa dia huwa, kan gitu, gak bisa ngaku. Apa nih sing diaku? Gak berani ngaku gitu loh. Jadi bukan kok kita ikhlas itu gak diaku. Memang gak bisa mengaku, karena kalau sudah mengenal keberadaan Tuhan, maka gak berani mengaku. Memang gak bisa diaku. Akan tetapi karena ada fitrah yang telah Allah tiupkan di dalam diri, sudah dipinjami daya kuatnya Allah, maka logikanya berbuat lakon pitukon itu adalah hal yang seharusnya kita lakukan, walaupun nyatanya saat tingkat mampunya sendiri gitu loh. Paham itu maksud saya ya? Melakukan budidaya, pemberdayaan dan seterusnya, kemaslahatan, gerakan-gerakan, aksi subhanaka, itu adalah dikarenakan di dalam diri kita ada daya kuat yang menjadikan kita bisa bergerak, tangan kita bisa melihat, mata kita, telinga kita bisa mendengar. Jadi dunia ini alat kehidupan yang sebenarnya itu setelah masa pakai jasad habis. Jelas dan terang serta gamblang bahwa hal yang lahir ada masa pakainya, ada batas waktunya. Dan wujud jiwa raga adalah hakikat nafsu. Nafsu itu hakikatnya jiwa raga ini. Jika ini yang dikira membahagiakan, jika ini yang dikira yang masuk surga, maka jelas ini adalah fatal. Kan gitu logikanya. Fatal. Biasanya penjelasan-penjelasan karena dianggap aneh ya. Bapak Ibu yang berbahagia,
orang-orang yang kafir, orang-orang yang tertutup, orang-orang yang jumud, orang-orang yang kaku, orang-orang yang fanatik, orang yang berbangga terhadap kelompok dan golongannya, orang-orang yang hidupnya digubel dengan retorika, digubel dengan lipstik, digubel dengan pacaan, pakaian, sehingga akalnya tertutup, tidak mau jujur, berani mengakui menjadi pendengar dan penyimak yang baik untuk melihat kebenaran. Kecenderungannya waladi kafaru ba'duhum awliya'a ba'di. Orang yang ini adalah sebagian dari mereka saling lindung-melindungi. Jika orang-orang beriman tidak melaksanakan apa yang seharusnya, melakukan budaya pemberdayaan, bangunan kebersamaan, kekeluargaan, seneng tolong-tinolongan. Itu yang diperintahkan Allah di dalam sunnahnya, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar dan terus membesar. Tandur itu dikira itu ibadah, itu hanya untuk mendukung ibadah. Ibadah itu haji. Jadi lebih baik didol sawai, lebih baik dari haji, pamannya begitu. Itu kan salah kaprah. Padahal ayatnya malah justru sebaliknya loh ya. Tapi bukan berarti saya melarang haji, enggak. Tapi maknanya bahwa menjadi ironi, alat untuk membangun keluarga, keharmonisan ekonomi dengan lahan, kemudian dijual hanya untuk haji, takaihannya nggak apa-apa toh. Sebab kalau perintah sholat itu akim, perintah puasa itu qiyam, siam itu kutiba, perintah zakat itu ata zakah, tapi perintah memakmurkan bumi dan memperhatikan apa yang dimakan itu kala lama yakdi ma'amaroh, tidak bisa, tidak kamu harus melakukan jika kamu hambaku. Ya bentuknya sih bukan harus tandur ya, yang dimaksudkan memakmurkan itu kan kehidupan, memakmurkan bumi. Ada yang dagang, ada yang dukung, ada yang support, ada yang menstimulus, merangsang. Lah ini dalam hal itu saja, itu kan cenderung menjadi asing. Tapi ini ada penghibur dari hadis. Ya, ada penghibur. Badal Islam. Islam itu awal untuk berlaku selamat di dalam sunnah. Itu dulu Nabi Muhammad itu juga dianggap asing, dianggap aneh. Kok aneh, agama kan biasanya kan dari bapakku, saka mbahku, saka kelompok kai. Kamu kok membuat yang beda, aneh. Maka akan datang kama badal futuba, itu juga aneh. Lil uroba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing itu kan gitu ya. Siapa yang asing itu? Mereka yaslahuna, mereka ini yang selalu untuk berbuat baik. Yuslihun, selalu untuk yuslihuna, mereka ini selalu untuk berbuat, mengadakan perbaikan. Saat manusia banyak membuat kerusakan, siapa mereka ini? Orang yang memperbaiki sunnah. Nah, ini kan definisi sunnahnya kan juga bias lagi, kan untuk kita saja. Usikum bitaqwa azza wa jalla wa sam'a wa ta'ata amaru alaikum abdun. Fa innahu ma ya'isu minkum fasad ikhtilafa katsira. Dan seterusnya. Wasiat utama yang harus dipegang supaya berada di dalam sunnah, menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Azza wa Jalla
wajalla. Itu adalah berlaku sam'a. Berlaku menjadi pendengar, penyimak, pencermat yang baik. Wujud dari ketaatan. Wa in dengan benar-benar menyatakan bahwa ta'amaro, berhadapan-hadapan langsung dengan yang memerintah yang ada di antara kamu. Hujahnya sudah sangat jelas, alaikum abdun, walaupun dia seandainya seorang budak. Manakala kamu menghilangkan ta'amaro, orang yang memerintah di antara kamu yang hak wenang dan sah, yang menunjukkan hakikat kehidupan, maka sungguh dengan sebenarnya kamu akan menyatakan kehidupan penuh dengan perselisihan ikhtilaf katsira, dan itu akan sangat banyak. Maka fa'alaikum, maka tempatkan pada diri kamu di dalam sunnahku dan sunnahnya para penggantiku yang al-mahdiyin. Bapak Ibu, ini mungkin agak berbeda. Kalau yang jelas bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menunjuk khulafaur rasyidin itu siapa. Tapi keberadaannya mutlak ada. Nabi tidak pernah menunjuk siapanya. 2, 3, 4 enggak. Tapi bukan berarti kita bermakna Syiah, enggak ya. Ini khalifah dalam pengertian penjaga tauhid, ajaran kenabian yang menghidupkan hati nurani, kesadaran ruh, dan mengenali inti kehidupan rasa manusia. Perihal inti ini bukan perihal khalifah, kekuasaan, kekuatan politik, sama sekali bukan ini. Kalau itu mengenai Abu Bakar, Umar, Utsman nggak salah. Akan tapi mengenai yang hak tentang tauhid, kalau ada orang yang bertanya, dulu saat ada orang yang ingin mengenal Tuhan, penjelasan mengenai tentang ketuhanan, tentang kebertauhidan itu kepada Nabi Muhammad. Setelahnya siapa? Inilah yang disebut khulafaur rasyidin al-mahdiyin. Bukan berkaitan dengan pemerintahan, kekuasaan, kepolitikan, tapi ini juga bagian dari yang sudah salah kaprah gitu. Jadi pada saat sunnahnya Kanjeng Nabi menunjuk pelanjut supaya jika ada orang yang ingin tahu tauhid, itu saat beliau secara jasad ada masa pakainya, akan ada yang menjelaskan dan menunjukkan. Sehingga hidayah itu bukan perkara opini, tapi enek barangi. Khulafa itu wakil, rasyid itu berarti wakil yang berada di dalam petunjuk yang hak sah dari Nabi yang ditunjuk, itu rasyid, maknanya begitu. Jadi wakil yang rasyid, wakil yang sah, wakil yang saya tunjuk, begitu. Itu namanya khulafaur rasyidin al-mahdiyin, yang menjadikan orang kalau ingin mendapatkan hidayah al-huda, tentang huda, maka saat secara fisik wa ma Muhammadun ila rasul, saat bukan Muhammad secara fisik, ilah kecuali dia rasul membawa risalah tentang tauhid, qad kholat, sungguh telah berlalu rasul persis seperti dia, qad kholat bil rusul, afain, apakah jika dia meninggal atau dibunuh, yang menjelaskan tentang tauhid dan bagaimana bertauhid itu kamu abaikan. Dan siapa angkala alik akibahi, siapa yang berpaling mengabaikan, tidak percaya, tidak akan menjadikan mudarat sedikit pun. Sunnahnya Kanjeng Nabi menunjuk wakil,
wakil itu punya sunnah menunjuk wakilnya, wakilnya punya sunnah menunjuk wakilnya, begitu terus gitu loh. Dan menjaga tentang tauhid, bahkan sesungguhnya juga syariat gitu ya. Al-Mahdiyin, adung alaibina wajid, kan gitu. Ojo kok lepas gigit, cek, ojo ragu, ojo mamang, ojo waso melang. Jika kamu tidak mengenal Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin, jika kamu tidak mengenal ta'amar alaikum, maka kamu disebut bid'ah. Nah, jelas toh? Nah, jelas. Jadi bid'ah ki posisine piye gitu loh. Orang begitu debat rokok bid'ah apa ora, tahlil bid'ah apa ora. Perkara iki ketemu karo Nabi Muhammad enggak. Nek diperintahkan Nabi Muhammad gitu kan, iya enggak apa-apa bid'ah. Enggak apa-apa. Iya tahlil enggak apa-apa, tak pangestoni kan gitu kan. Beres. Wong ada pekerjaan yang di zaman Nabi Muhammad itu dosa besar, tapi jika tidak dilakukan itu juga dosa besar, juga dosa loh. Itu zaman Nabi loh, lebih besar daripada tahlil. Tahlil iki ngekei panganan. Ada di zaman Nabi itu pekerjaan dosa besar, tapi Nabi memerintahkan untuk dilakukan kok. Apa? Mateni wong. Ya perang Badar, perang Uhud lah mateni wong ta. Karena di dalam perintah itulah. Nek saiki pengen melu-melu mateni wong, banggap kafir. Itu ya bid'ah, ya fasik. Alam yakni ladina amanu atasaqulubum lidzikrah. Bapak Ibu yang berbahagia, ini tutupan akhir-akhir. Bahwa kita berbicara, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang penduduk bumi manusia untuk beriman dalam ikatan saya bersaksi, sehingga bersaksinya dalam fakta mengenal Tuhannya yang al-ghaib. Ayatnya sangat jelas, alim ghaibi wa syahadati. Saya sering mengulang, fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Mutlak keberadaannya harus dikenali. Untuk tunduk hati, punya ilmu yang menjadikan ada kehadiran diri Tuhan yang punya nama Allah yang disebut dengan ilmu zikir, dan ditunjukkan kebenaran al-haknya, keberadaan hakikat, supaya hidup ini memiliki orientasi kehidupan batin, sehingga yang lahir untuk apa hidup, kemana hidup menjadi jelas. Baru tata kelola kehidupan dapat kita jalani harmonis, adil, makmur. Baru dapat diwujudkan jika Tuhan dikenali dengan sebenar-benarnya. 2. Inti manusia dikenali sebagai kemanusiaan. 3. Wujud hada umatukum wahidah, ora enek istilah oposisi karo sing posisi. Quran ataupun sunnah enggak mengajarkan ini. 3. Sistem egaliter kebersamaan dan kekeluargaan, kerakyatan. Ini ada yang mimpin adalah al-hikmah, yang berada di dalam perilaku al-arifun, kebijaksanaan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Faham maksudnya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Faham? Artinya bahwa bukan masalah lahir jasadiahnya, tapi ada hikmah. Hikmahnya bebarengan itu apa toh? Ada hikmah. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan. Bukan dari saya, bukan opini, enggak. Ini dari
Mbah dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai kalau dalam catatan sampai Nabi Ibrahim begitu ya. Tapi konkretnya adalah saat piagam Madinah yang selama ini nggak pernah dibuka. Garuda Pancasila itu dari dalam imamah itu adalah piagam Madinah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl, dan janganlah kehidupan kamu itu seperti orang-orang yang hanya berpedoman pada kitab-kitab, seperti perilakunya orang-orang yang masa lalu mengakibatkan merasa pinter tapi diliputi oleh kitab tidak bisa menerima kebenaran. Ini bukan cangkem kula lo ya, Quran lo ya. Aja salah paham. Saya tetap cinta kepada kamu walaupun kamu tetap. Fatala alaihimul amatu faqasat qulubuhum. Sehingga menjadikan waktu yang sangat panjang dan lama. Hatinya menjadi keras, terjadi akumulasi yang disebut Ya'jud Ma'jud. Wa khairum fasikun, sehingga Ya'jud Ma'jud itu adalah orang-orang yang fasik, kan gitu. Jelaskan. Jadi Ya'jud Ma'jud itu berlaku akumulasi. Ngrasane utang sak yuta kok penak, tambah 2 yuta, tambah 3 yuta, tambah 5 yuta, tambah 5 yuta, tambah 10 yuta, sesuai klelep. Nah, itu akumulasi. Itu inilah sebenarnya malam Lailatul Qadar. Iki benahi iki lho piye, kadung salah kaprah gak karo-karowan. Inna anzalna, sungguh dengan sebenar-benarnya kami tunjukkan, kami turunkan ke dalam rasa hati nurani dengan inisiasi anzalnahu, dia domir fi Lailatul Qadar, di malam ketetapan. Dunia ini gelap tapi ada ketetapan. Huwallahul ladzi, huwa dia Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, itu diturunkan alimul ghaibi wa syahadati, dengan ilmu al-ghaib, ilmu yang menunjukkan keberadaan Dia mutlak dari yang hak, sah serta wenang, ilmu yang menjadikan seseorang itu menjadi bersaksi, ilmu bersaksi. Ini kan jelas. Jadi penjelasannya kan inang zalnahu-nya kemana ini? Huwa. Duduk zalika, duduk tilka. Huwa itu keberadaan Tuhan sendiri, dibenamkan di dalam hati sehingga hati ada kehadiran, enggak ada yang melebihi itu, maka itu disebut sebagai wa ma'atrokama. Ngerti enggak toh kowe? Apa tuh atrokama itu? Huibat nazal Lailatul Qadar, atrokama Lailatul Qadar. Itu luar biasa loh. Ojo kok anggap enteng kan begitu kan. Jadi diturunkan jika itu ilmu, karena ayatnya itu ilmu, berarti setiap orang dapat menjalani, menempuhnya. Tapi kalau enggak setiap orang itu mengalami di kuburan, jenenge klenik kan gitu. Kalau ilmu itu garek gelem apa enggak kan gitu saja. Inau sesungguhnya hu itu adalah latang sila yang diturunkan oleh Tuhan semesta ini. Kan jelas banget. Maka dapat menyatakan hu adalah Dia, ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang telah diberi ilmu. Maka menjadi tidak dolim mereka ini. Nah, cepet nih ya.
Sungguh bahwa kami turunkan, ditunjukkan kepada kamu adanya satu kitab yang dapat kamu tanya. Fihi, yang di dalamnya akan menjelaskan tentang bagaimana zikir supaya kamu berzikir. Kenapa kamu gak menggunakan akalmu? Saya kira begitu. Bapak-Ibu yang berbahagia. Ini kalau berkaitan dengan Lailatul Qadar, in huwa illa wahyu yuha. Intinya wahyu. Bisikan yang menunjukkan keberadaan Tuhan itu sungguh ditunjukkan huwa, dia yang tersimpan di dalam hati mengenai sang asma Allah. Itu semoga kita mau dalam ridho Allah maha ghafirahnya ya. Kita sebenarnya banyak hal yang juga ingin kita sampaikan berkaitan dengan budidaya pemberdayaan, hal-hal yang dapat kita jalani untuk menambah melakukan pitukon ya. Kita tutup dengan doa ya, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa fi ni'ama wa yakafu jazakal hamdu kama yanbaghi li jalali ansin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftar bana kafatu wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Allahumma falasabatuka sa'un wa antal awal wal akhir wal batin. Allahumma falasabatuka sa'un wa antal al-muqaib wa antal al-muqajib wa antal birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma subhanaka Allahumma ya Allah ya Rabbi. Kami telah mengikuti ajaran risal akhlak min rabbika rasul engkau dari guru-guru dalam hujah sanad silsilah rantai martai sambung kat mekat gulu pentah tidak pernah terputus dan tanpa jeda dalam ikatan secara nyata. Saya bersaksi di dalam rasa hati yang keberadaannya sungguh adalah merupakan tatro mutawatir, tidak pernah terputus sama sekali. Mengajarkan risal ilmu hakikat, menyatakan persaksian atas mengadanya dia, guna menyatakan kehadiran dia al-ghaib engkau di dalam rasa hati. Maka jika hal demikian ini menyimpang dan tersesat, maka ampuni kami, sadarkan kami dan hidayah kami atau saat ini di detik ini waktu ini, sangat ini. Tenggelamkan saya, hancur lantakkan saya, musnahkan saya. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami kutuk juga sebaliknya. Jika mereka yang lalim, yang dolim, yang jahil, yang batil, para pendengki, para pembenci, yang merasa paling benar dan paling suci, yang merusak, yang suka membuat olo-oloan, yang membuat fitnah, yang suka menyesat-nyesatkan karena prasangka, telah di dalam kebenaran akal engkau tanpa ikatan kesaksian, saya bersaksi dan merasa telah menjadi ahli surga engkau dan menyampaikan bagaikan kebenaran akal engkau dengan mengatasnamakan engkau seperti hanya bagaikan pembawa risalah yang hak serta wenang menyampaikan. Maka ampunilah mereka, ampuni kami dan mereka, hidayah kami dan mereka, lunakkan hati mereka, lunakkan hati kami dan mereka, jadikan kami semua hamba-hamba engkau yang mukhlis. Ya Allah ya Tuhan kami. Namun jika ternyata mereka justru menjadi penghalang serta memusuhi kebenaran akal engkau dan menjadi tutup digelarnya risalah kenabian, ilmu tauhid, ilmu nubuwah yang titiwanci sangat untuk ditampakkan yang hak dan ditenggelamkan yang batil, maka luluh lantakkan, musnah tenggelamkan dari permukaan bumi engkau, sehingga kelaliman, kebatilan, kejahilian tidak hidup di permukaan bumi engkau. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, lindungi kami, ampuni kami, fadl dan rahmati kami, jaga kami dan jauhkan dari segala bentuk fitnahan, oloan, dan engkau jaga kami dari segala bentuk kotoran-kotoran pikiran dan penyakit-penyakit hati, dan tetapkan kami menjadi hamba-Mu. Beri kami kelancaran dalam beribadah kepada engkau, beri kami rezeki yang banyak halal dan suci yang barokah,
yang menjadikan terwujudnya baldatun thayyibatun warabun ghafur wujud secara nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Moga kita membangun bebarengan kebersamaan dan kekeluargaan iliki nilian musuhan, semoga mendapatkan beri-berian berkabang istiqomah wasitah. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.